Olah dan game berikut berasal dari kejuaraan nasional Azerbaijan ronde keempat antara Grandmaster Fogara Asatli melawan Grandmaster Sevdimaliyev Urfan. Sayang sekali Mamediarov dan Teimur Rajabov juga Rauf Mamedov tidak turut ambil bagian. Tapi okelah. Game ini mengetengahkan French defense yang dihancurkan oleh Grandmaster Fogara Asatli cuma dalam 21 langkah. Mari kita lihat E4 dari Asatli dan E6 French defense, D4, D5, kuda C3, dan lalu varian Fort Knox dengan pion makan pion. Jika Anda pemain E4 berhadapan dengan French defense dan lawan memainkan varian ini, maka Anda harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Grandmaster Asatli di sini. Dia mengambil pion dan setelahnya kuda D7 sebagai persiapan untuk mengembangkan kuda. Kuda F3, kuda F6, dan pertukaran kuda. Kuda makan, lalu gajah E3. Kuda D5 menekan gajah, tapi gajah D3. Dan sesudah C5, Grandmaster Asatli rokade, kemudian gajah D6. Langkah ini sebuah kesalahan. Dari titik ini, Asatli mengatur sebuah jebakan, dimulai dengan pion makan pion. Kuda terlebih dahulu mengambil gajah, menghilangkan penjagaan terhadap pion, dan setelah pion makan kuda, gajah makan mengancam pion, tetapi Asatli menaruh kuda di E5, dan inilah jebakannya, di mana Grandmaster Sevdimaliyev Urfan terjatuh. Dia mengambil pion gratis, skak, raja H1, dan seperti yang Anda lihat, gajah dan benteng belum berkembang, juga raja belum dirokade. Masalah bagi hitam, kalau seandainya dia rokade, dia akan langsung kalah setelah langkah kombinasi deflection dan discovery, yaitu benteng makan pion. Taktik deflection karena benteng makan membuat menteri tidak terjaga, dan ini langsung diselesaikan dengan taktik royal discovery, gajah makan pion skak, memenangkan permainan. Maka di sini menteri ke D5 dimainkan, tetapi hasilnya sama saja dikarenakan kuda makan pion mengancam benteng. Hitam rokade, dan dari sini Asatli melancarkan serangannya. Pertama-tama dia memajukan C4. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjauhkan menteri dari penjagaan terhadap petak H5, sebab menteri ingin menempati petak tersebut untuk mengancam skakmat. Menteri bertahan di baris kelima, tetap melindungi petak H5, tapi Asatli kembali menyerang menteri dengan pion, dan tentu saja menteri tidak bisa mengambil pion disebabkan menteri akan menempati petak H5 mengancam skakmat dalam satu langkah, dan langkah pertahanan seperti G6 tidak akan berhasil dikarenakan gajah makan pion, pion makan, dan menteri makan skakmat. Jadi Sevdimaliyev memutuskan menteri E7 mengancam kuda. Menteri ke H5 dimainkan, ancaman skakmat dalam satu langkah. Kalau di sini benteng makan kuda, menteri makan skak, raja menepi, dan menteri H8 skakmat. Kalau G6 sama seperti sebelumnya, gajah makan, pion makan, menteri makan skakmat. Dan kalau H6, menteri G6 kembali mengancam skakmat dalam satu langkah. Benteng makan kuda, menteri skak, raja menepi, dan juga skakmat. Jadi akhirnya Grandmaster Sevdimaliyev memilih langkah gajah ke H6. Tetapi kemudian kuda makan gajah skak, pion makan, lalu pertukaran benteng skak, menteri makan, benteng F1, menteri E7, dan langkah killer gajah makan pion skak.
Grandmaster Sevdimaliev langsung menyerah. Kalau misalnya raja makan gajah, dibalas dengan Royal Fork. Kalau menteri makan gajah, berhadapan dengan menteri E8 skak, raja G7, dan menteri F7 skak, raja H8, menteri F8 skak, menteri menutup skak, dan menteri makan pion skak, menteri menutup skak, benteng skakmat. Seandainya raja ke G7, menteri ke G6 skak, raja H8, dan skakmat. Kalau misalnya raja H8, gajah E4, mengancam pion, menteri G7, lalu menteri E8 skak, menteri G8, kemudian benteng F8, dan sudah jelas putih akan menang. Dengan hasil ini, Fugar Asatli masih memimpin, mengumpulkan 4,5 poin, jumlah yang sama dengan Nijat Mamedov. Di tempat ketiga Vasif Durarbaili dan Eltat Safarli di peringkat 4, masing-masing memiliki 4 poin.